Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum atau Minggu Prapaskah ke-6. Kebaktian kita mengambil tema melihat dari persepsi Yesus. Dan bacaan kita dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara, persepsi atau boleh dikatakan sudut pandang adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi bagaimana kita merespon sesuatu. Ketika kita memiliki satu sudut pandang tertentu, maka kita cenderung melihat hanya dari apa yang kita lihat. Kita tidak melihat sisi-sisi yang lain, kita tidak melihat bagaimana orang lain melihat hal yang sama. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika Minggu Palma, biasanya kalau kita di gereja-gereja akan mendekorasi gedung gereja dengan nuansa daun palma. Daun palma yang mengingatkan peristiwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Orang-orang yang melambai-lambaikan daun palma, mereka menyambut Yesus, mereka memiliki pengharapan yang luar biasa kepada Yesus. Daun palma pada waktu itu menunjukkan bagaimana mereka menyambut Yesus dengan sukacita. Kan tetapi saudara, Minggu Palma itu atau peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem, marilah kita melihat dari persepsi Yesus. Mengapa saya katakan melihat dari persepsi Yesus? Kalau kita membaca Injil Matius pasal 21, maka di sini dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Yesus mengutus 2 orang murid, mereka diutus untuk pergi ke kampung yang di depan mereka, dan di situ dikatakan mereka akan melihat seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya ada dekatnya. Dikatakan lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Injil Matius tidak mencatat orang yang bertanya kenapa keledai itu dibawa. Tapi di dalam bagian Injil yang lain ada orang yang bertanya mengapa para murid atau 2 orang murid itu membawa keledai. Dan di situ dikatakan guruku yang menyuruh. Saudara, rupanya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dalam pergumulannya, Yesus sudah tahu bahwa saatnya semakin dekat. Dia tahu bahwa dia akan menjalani penderitaan. Yesus tahu bahwa masuk ke Yerusalem berarti itu adalah saat-saat akhir ia akan menuntaskan misi keselamatan bagi dunia. Dan di sini kita lihat Yesus ternyata mempunyai konsistensi, yaitu dengan dia memilih keledai. Dengan dia memilih keledai untuk masuk ke Yerusalem, dia tidak memilih untuk naik kuda. Berarti Yesus ingin menunjukkan bahwa jalan keselamatan Allah bagi dunia adalah jalan damai. Jalan keselamatan yang dipilih oleh Yesus bukan dengan cara dia menunjukkan kuasanya. Bukan dengan cara dia menindas yang lemah. Bukan dengan cara dia mendobrak penjajah Romawi pada waktu itu. Tapi dia memilih dengan jalan damai. Saudara-saudara, jalan damai inilah yang tentu menjadi seruan, yang tentu menjadi sebuah kerinduan bagi kita di saat-saat ini. Berapa banyak di antara kita ketika ada persoalan, ketika ada konflik, kita cenderung memiliki pendekatan menang dan kalah. Kita cenderung memiliki pendekatan siapa yang kuat itulah yang menang. Siapa yang sedang berkuasa itulah yang harus mengatur, menentukan apa yang menjadi kehendak mereka harus diikuti orang lain. Tapi di sini kita belajar, ternyata Yesus memilih jalan damai. Jalan damai bukan berarti terus memuaskan semua pihak. Jalan damai bukan berarti Yesus selalu mengikuti apa kata orang banyak. Tidak. Jalan damai di sini
berarti Yesus mengetahui atau Yesus menyadari bahwa dari sisi sebagai manusia, manusia tidak dapat menang atas kuasa dosa dengan caranya sendiri. Tapi Yesus sadar dia punya peran untuk menjadi perantara kepada Sang Bapa. Sehingga manusia yang berdosa diajak sebetulnya untuk meneladani apa yang Yesus lakukan. Yaitu Yesus rela menempuh penderitaan. Yesus rela untuk menjadi hamba bagi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini butuh perjuangan, butuh jiwa besar untuk kita bisa mencapai atau kita bisa meneladani apa yang Yesus lakukan. Saudara, kalau kita mendengar kisah-kisah yang ada saat ini di hiruk pikuk berita-berita yang sering mewarnai atau akhir-akhir ini mungkin masih ada dalam kehidupan kita, pandemi corona yang terjadi, kisah-kisah di balik itu semua, maka sebetulnya kalau kita mau mencermati cerita dari orang-orang yang berhasil sembuh, maka kita pun dapat menemukan ternyata kesembuhan itu terjadi bukan hanya semata-mata kemampuannya sendiri. Kesembuhan itu terjadi karena dukungan banyak orang, baik yang mendukung secara moral, baik yang mendukung secara medis. Mereka sembuh karena mereka masuk ke ruang isolasi, mereka dikarantina, mereka betul-betul menjalani kehidupan yang berbeda dari biasanya. Dan dukungan itulah yang dikatakan dapat membawa pemulihan bagi mereka. Nah saudara, kisah ini sebenarnya juga ingin mengajak kepada kita. Kita diajak untuk kembali mengingat bahwa jalan damai yang Yesus inginkan bukan berarti kita harus mengalahkan. Jalan damai berarti bagaimana kita belajar untuk mendukung orang lain. Kita memberikan semangat, kita mensupport orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Dukungan itulah yang pada akhirnya membawa mereka mengalami damai di dalam Kristus. Saudara, kalau kita lihat di sini ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang berteriak, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika mereka berteriak mengeluh-ngeluhkan seperti itu, ternyata beberapa hari kemudian masyarakat yang sama meneriakkan, "Salibkan dia." Saudara, kalau kita seperti Yesus, mungkin kita akan kecewa. Orang yang mendukung kita, orang yang selama ini mensupport kita, ternyata mereka justru secara tidak langsung menyalibkan kita. Secara tidak langsung mungkin kita pernah dikecewakan oleh orang-orang yang mendukung kita. Dan itulah harga yang harus dibayar oleh Yesus. Karena tapi apakah itu menghentikan Yesus untuk menuntaskan misinya? Tidak. Justru disitulah kita melihat ketulusan hati Yesus. Kita melihat, kita belajar persepsi Yesus yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Ketika dikecewakan, Yesus tetap menuntaskan misinya. Ketika orang-orang berteriak, "Salibkan dia," Yesus tidak berhenti untuk mengasihi manusia. Dan hal inilah yang ingin diajak kepada kita dari dalam Minggu Palmarum kali ini. Kita mungkin pernah kecewa, kita mungkin pernah disakiti orang lain, kita mungkin pernah kehilangan pengharapan ketika kita menggantungkan diri kita kepada orang lain. Tetapi kita belajar melihat dari persepsi Yesus.
Kita belajar untuk tetap mengasihi sesama. Kita belajar untuk mensupport sesama kita. Dan ketika kita mau saling mendukung, ketika kita mau saling menolong, maka disitulah damai sejahtera Allah akan terwujud dalam kehidupan kita. Kiranya kita dipersiapkan untuk memasuki minggu sengsara ini. Kita dipersiapkan untuk mengingat kembali penderitaan Kristus. Dan pada akhirnya kita dapat mengingat kuasa Kristus yang menang atas maut. Kita dapat merayakan Paskah dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.